Halo, kami dari kelompok 11 UAS Hukum Etika dan Penyiaran. Di sini kami akan membahas mengenai cloning dan plagiarisme karya jurnalistik. Di presentasi kali ini kita akan sama-sama mengupas lebih dalam mengenai apa itu cloning dan plagiarisme, bagaimana bentuknya, serta bagaimana dampaknya terhadap dunia jurnalistik. Kita juga akan membahas regulasi yang berlaku dan tentunya solusi untuk mencegah praktik-praktik ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Apriani Sidauruk, lalu nanti ada Yohananda Agil Prasetya, kemudian ada Rinda Nata Kristami, lalu ada Rehani Anwar Hafiz, dan juga ada Zahra Fadia Resti. Langsung saja saya Intan Apriani akan menjelaskan apa sih cloning dan plagiarisme itu. Pada konteks jurnalistik, cloning sendiri sederhananya merupakan copy-paste berita orang lain. Jadi, jurnalis itu mengambil berita, gambar, atau rekaman dari media lain, lalu dipublikasikan seolah-olah itu hasil kerja karya mereka sendiri. Nah, biasanya nih, cloning ini terjadi karena kejar target atau malas liputan langsung. Tapi jelas bahwa ini melanggar kode etik jurnalistik. Yang kedua, plagiarisme merupakan tindakan mengambil, menyalin, atau menggunakan karya, ide, atau informasi orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang layak, sehingga karya tersebut dianggap sebagai hasil karya sendiri. Nah, jadi jelas ya, kedua praktik ini pada dasarnya sama-sama melanggar kode etik jurnalisme, dan tidak hanya melanggar, tetapi juga menurunkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik, mengurangi kepercayaan terhadap media, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Yohananda Agil akan menjelaskan mengenai bentuk plagiarisme. Yang pertama ada yang namanya plagiarisme langsung. Ini terjadi ketika seseorang menyalin teks atau artikel orang lain secara utuh tanpa memberikan kredit atau sumber yang jelas. Misalnya, copy paste artikel dari media lain dan mengaku bahwa itu karyanya sendiri. Selanjutnya, ada plagiarisme sebagian. Jenis ini dilakukan dengan menyalin sebagian dari karya orang lain dan menghubungkannya dengan karya sendiri. Misalnya, mengambil ide atau beberapa kalimat dari berbagai sumber dan menyusunnya seolah-olah itu adalah ide sendiri tanpa menyebutkan sumber. Berikutnya, self-plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri. Nah, ini terjadi ketika seseorang menggunakan kembali karya mereka sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa penjelasan atau isinya sesuai. Misalnya, penerbitan ulang artikel yang sama di media lain tanpa memberitahu pembaca. Terakhir, ada plagiarisme antar bahasa. Ini terjadi ketika seseorang menerjemahkan karya dari bahasa lain dan mempublikasikannya tanpa sumber atau izin. Jadi, meskipun dalam bahasa yang berbeda, isinya tetap milik orang lain. Itu dia beberapa bentuk plagiarisme yang sering terjadi dalam dunia jurnalistik. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Rinda Nata Kristami. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi yang berlaku terkait plagiarisme dalam dunia jurnalistik. Ada beberapa hukum dan pedoman yang mengaturnya. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan pada karya orisinil atau keaslian karya, termasuk juga di dalamnya adalah keaslian karya jurnalistik. Jadi ketika ada suatu pihak yang menyalin tanpa menyebutkan sumber dan izin dari pihak yang disalin, pihak tersebut sudah melakukan pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi ataupun pidana. Yang kedua adalah kode etik jurnalistik. Di Indonesia, setiap jurnalis harus mengikuti kode etik jurnalistik yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Di dalamnya mengatur terkait akurasi dan juga kejujuran dalam pemberitaan. Jadi ketika ada sebuah media atau jurnalis lain yang menyalin informasi dari pihak lain tanpa izin atau tanpa penyampaian sumber, maka sudah pasti hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan dua contoh kasus kisah nyata yang pernah terjadi terkait plagiarisme dalam dunia jurnalistik. Kasus yang pertama menimpa okson.com dan juga infojambi.com, di mana pada tahun 2008 lalu okson.com melakukan penyalinan informasi tanpa pencantuman sumber atau tanpa izin dari laman infojambi.com. Pada saat itu kasus ini sempat sangat naik karena hal ini membuat publik sadar atau masyarakat sadar betapa mudahnya plagiarisme terjadi dalam dunia digital. Kasus yang kedua terjadi pada tahun 2014 lalu yang menimpa sebuah perusahaan penyedia informasi pertanian bernama Agrofarm.
Pada kala itu, Agofam ketahuan menyalin atau menggunakan informasi-informasi yang dia dapat dari artikel tanpa izin atau tanpa pencantuman sumber. Maka hal tersebut jelas bahwa Agofam ini melakukan tindak plagiarisme. Dan tentu saja pada kala itu reputasi perusahaan Agofam ini langsung hancur dan jatuh karena tindak plagiarisme yang dilakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadia Resi. Saya akan membahas mengenai dampak-dampak dari praktik cloning dan plagiarisme dalam karya jurnalistik. Setelah melihat beberapa kasus yang nyata, kita akan membahas dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh cloning dan plagiarisme. Dampak pertama yaitu merusaknya kredibilitas media ketika media ketahuan melakukan plagiat. Publik akan kehilangan kepercayaan pada media tersebut. Ini akan berdampak pada jumlah pembaca, pengiklanan, dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Misalnya, kalau ada media besar yang ketahuan menyalin karya orang lain tanpa izin, masyarakat akan lebih ragu untuk mengandalkan informasi media tersebut lagi. Selain itu, karir jurnalis juga bisa hancur karena plagiarisme. Jurnalis yang ketahuan melakukan plagiarisme bisa dipecat atau dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Terus bahkan untuk jurnalis yang sudah terkenal, reputasinya bisa hancur dalam sekejap. Contohnya beberapa jurnalis internasional yang pernah terlibat plagiat akhirnya terpaksa meninggalkan dunia jurnalis karena ketahuan plagiat dan kehilangan kepercayaan dari audiens mereka. Terus dampak plagiarisme terhadap masyarakat bisa sangat besar. Kalau media tersebut melakukan plagiat, mereka bisa menyebarkan informasi yang tidak benar dan tidak akurat, bahkan menyesatkan. Pembaca mungkin tidak akan mendapatkan informasi yang tepat. Dan itu bisa berbahaya, apalagi jika berkaitan dengan isu-isu penting seperti kesehatan, politik, atau bencana alam. Jika bisa kita lihat bahwa dampak dari plagiarisme ini sangat besar dan beragam, mulai dari kredibilitas media yang tergoceng, terus karir jurnalisme yang terancam, sampai dampak hukum yang serius. Inilah kenapa kita harus berhati-hati menjaga integritas dalam karya jurnalisme. Setelah kita memahami dampak besar dari praktik cloning dan plagiarisme, sekarang saya Rehani Norafis akan menjelaskan mengenai solusi dan pencegahan agar kedua praktik ini tidak terjadi. Jadi bagaimana cara kita menjaga agar dunia jurnalistik tetap bersih dari cloning dan plagiarisme? Solusi pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang etika jurnalistik. Setiap jurnalis dan media harus memahami bahwa plagiarisme adalah pelanggaran serius. Pendidikan tentang etika ini bisa dilakukan sejak awal, baik itu melalui pelatihan internal, kursus jurnalistik, atau bahkan seminar tentang hak cipta dan plagiarisme. Kalau semua orang paham betul soal aturan ini, kemungkinan plagiarisme bisa dikurangi. Selain itu, menegakkan regulasi yang ketat juga penting. Media harus memastikan bahwa setiap jurnalis atau penulis yang bekerja untuk mereka mengikuti aturan yang ada. Kalau ada yang ketahuan melanggar, harus ada sanksi yang jelas seperti yang ada dalam aturan kode etik Dewan Pers. Ini akan memberi efek jera dan mendorong orang untuk lebih berhati-hati dalam karya mereka. Lalu ada penerapan kebijakan internal yang ketat. Kebijakan ini harus jelas dan terstruktur dengan baik di dalam organisasi media. Jadi, setiap jurnalis dan karyawan yang terlibat dalam pembuatan konten harus tahu betul bahwa plagiarisme itu tidak bisa ditolerir. Kebijakan ini meliputi aturan yang ketat tentang bagaimana kutipan dan sumber harus dicantumkan, serta bagaimana cara memastikan karya yang dipublikasikan adalah orisinal. Kesimpulannya, cloning dan plagiarisme karya jurnalistik adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak integritas profesi jurnalis itu sendiri. Sebagai jurnalis dan pelaku media, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika jurnalistik yang mengutamakan keaslian dan membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, mari kita semua berkomitmen untuk selalu menghasilkan karya yang original, menghormati hak cipta, dan mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Sekian dari presentasi kelompok 11. Terima kasih.